Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wilfridus Musasi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Utara. Saat ini saya mengabdi pada SMP Negeri Kota Fulu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mengacu pada pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, guru mendominasi siswa atau teacher center. Yang kedua, kuasai materi atau tuntas. Yang ketiga, tidak memahami karakter siswa. Yang keempat, fokus pada ketercapaian KKM. Yang kelima, sering marah. Yang keenam, tidak memperhatikan keinginan dan kemauan siswa. Yang ketujuh, kelas tenang, tertib, dan aman. Yang kedelapan, materi selesai. Dalam pembelajaran, saya sebagai guru lebih mendominan daripada siswa. Kemudian menuntut siswa untuk menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pemerintah, tanpa memperhatikan bahwa kemampuan setiap anak berbeda-beda. Saya lebih fokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja dibandingkan keterampilan dan sikap murid. Fokus utama saya adalah mengharapkan pembelajaran di dalam kelas dengan situasi yang tenang, tertib dalam pembelajaran berlangsung. Dan juga fokus saya adalah yang penting materinya cepat selesai tanpa melihat kemampuan siswa. Saya sebagai pendidik juga sering marah kepada siswa yang tidak mengikuti perintah saya sebagai guru. Mengacu pada pertanyaan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menyadari bahwa ada 6 hal yang saya ketahui, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pendidikan adalah menuntun. Yang keempat, pendidik adalah pamong. Yang kelima, berhamba pada anak. Dan yang keenam adalah ramah. Sebagai pendidik, saya menyadari dan memahami bahwa pembelajaran harus dipusatkan pada siswa dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan agar mereka dapat bahagia untuk mencapai impiannya, juga menghargai setiap perbedaan karakteristik murid dan harus disesuaikan dengan kemampuan minat, bakat, dan kebutuhan belajar anak. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman untuk memperbaiki laku dan budi pekerti. Saya menyadari peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Setelah mempelajari modul ini, saya sebagai pendidik mulai memahami arti berhamba pada murid, sehingga pemberian perhatian kepada anak semuanya diperlakukan sama
dan tidak membeda-bedakan, sebab setiap anak mempunyai kemampuan, potensi, dan keunikannya masing-masing. Untuk menggali potensi yang ada pada anak, perlu adanya pendekatan secara baik dan tidak sampai marah-marah, tetapi perlu pendekatan dengan ramah, penuh tanggung jawab, dan cinta kasih. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas mencakup beberapa bagian. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pemberian perhatian kepada siswa dengan penuh kasih sayang. Yang keenam, menumbuh kembangkan potensi murid dengan pembiasaan budaya positif dengan memperhatikan kearifan lokal budaya setempat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari koneksi antar materi berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pendidikan adalah merdeka, yaitu merdeka batin dan merdeka lahir. Yang kedua, pendidikan yang humanis dengan sistem AMONG atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Yang ketiga, pendidikan adalah menuntun sesuai kodratnya dengan menanamkan budi pekerti. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.